Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 31 Oktober, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, kita lihat dulu dari global ya. Big Tech Stocks itu mendorong Nasdaq naik 300 poin. Harga saham induk usaha Google, Alphabet diikuti Apple dan Microsoft mengalami technical rebound setelah sebelumnya investor merespon negatif kinerja sejumlah earning results pada kuartal ketiga 2022. Apresiasi Nasdaq hampir 3% atau memimpin penguatan Wall Street menjelang FOMC meeting pekan ini. Dari sisi ekonomi, inflasi dan pertumbuhan upah melambat, memberikan ruang dovish FFR Desember yang hanya naik sebesar 50 basis poin. Dan surveinya itu sebesar 75 basis poin. Ekspektasi inflasi menunjukkan bahwa untuk inflasi 1 tahunan AS pada bulan Oktober itu turun ke level 5%, sementara di bulan September itu 5,1%. Sementara personal spending September tetap di level 0,6% MOM, membuat perlambatan pertumbuhan. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, GDP kuartalan tumbuh lebih lambat seiring inflasi tinggi pada bulan September yaitu 1,17% secara MOM, deflasi Agustus 0,21% MOM. Menahan konsumsi masyarakat. Berdasarkan survei Bloomberg, GDP Indonesia di kuartal ketiga 2022 itu secara Q-on-Q diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 1,66%. Data yang akan rilis pekan depan. Adapun tingginya inflasi di bulan September karena mendapatkan dampak penuh atas kenaikan harga BBM subsidi 30%. Kemudian pekan ini investor menanti rilis data inflasi Indonesia Oktober yang diproyeksikan hanya sebesar 0,09% MOM, seiring normalisasi harga sejumlah komoditas pangan. Kemudian kita melihat kalau misalnya untuk most active stocks dari dalam negeri sendiri itu ada BBRI, BBCA, Bumi, BMRI, TCPI, Telkom, BBNI, Inco, Adro, dan Care. Kemudian untuk foreign transaction-nya dari top foreign buy itu ada BBRI, Bumi, BBCA, Telkom, ICBP. Top foreign sell ada SII, Adro, MDKA, Tower, dan UNTR. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ini ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang membukukan laba bersih senilai 168,38 juta US dollar atau naik 37% secara year on year. Kemudian Perseroan membukukan pendapatan senilai 873,77 juta US dollar hingga 3Q22 atau naik 27,29% year on year. Adapun kenaikan ini tidak terlepas dari naiknya realisasi harga jual nikel yang lebih tinggi. Catatan rata-rata realisasi harga nikel pada 9M22 itu sebesar 41% lebih tinggi secara year on year. Yang kedua ini ada dari PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE yang menyampaikan permintaan apartemen yang tercatat hingga September 2022 itu masih cukup bagus walaupun menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu menurun 5% hingga 7%. Perseroan memaparkan pasokan pun masih cukup banyak sedangkan permintaan stagnan. Kemudian ada dari Waskita Karya Persero Tbk, WSKT yang menyatakan proyek pembangunan jalan tol di IKN tengah berjalan hingga kini. Perseroan mengungkapkan untuk proyek jalan tol di IKN, Waskita bersama dengan Nindya Karya dan Modern Widya melalui proyek KSO mengerjakan segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang senilai 2,2 triliun rupiah. Selain itu, Perseroan juga mengerjakan pembangunan jalan kerja atau logistik IKN, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4 senilai 182 miliar rupiah. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022 itu bisa tumbuh 5,7% atau lebih tinggi dari realisasi pada kuartal 2 2022 sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh lonjakan harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, sawit, dan nikel. Kenaikan harga global komoditas tersebut berhasil membuat APBN dan neraca perdagangan surplus sejak awal tahun. Kemudian dari Amerika Serikat sendiri ada kontrak beli rumah berpemilik Amerika Serikat turun berturut-turut untuk keempat kalinya di bulan September karena pasar perumahan terus turun di bawah tekanan suku bunga hipotek yang meninggi. National Association of Realtors atau NAR mengatakan pada hari Jumat bahwa indeks penjualan rumah tertunda berdasarkan kontrak yang ditandatangani
turun 10,2% menjadi 79,5 pada bulan lalu. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini hanya ada RUPS dari emiten GTBO, FIMP, LT, BNBA, dan AMAR. Kemudian untuk daily technical, hari ini kami proyeksikan bullish, di mana support pertama itu di 7020 hingga 7000, support kedua di 6980, resisten pertama di 7110, 7110 sampai 7140. Kemudian resisten kedua itu di 7300 hingga 7400, dan resisten ketiganya itu di 7450. Kemudian ada untuk rekomendasi saham, yang pertama ada PTBA. Hari ini rekomendasi kami buy on break, di mana target pertama itu di 3960 sampai 4000, target kedua di 4050, target ketiga 4150 hingga 4200, dan stop loss di 3800. Kemudian ada dari NDF. Hari ini rekomendasi kami buy, target pertama di 6500, target kedua di 6650, target ketiga di 6825, adapun stop loss di 6225. Kemudian kita lanjut ada Era Jaya Swasembada, Era, di mana hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pertama di 442 sampai 450, kemudian target kedua pada kisaran 460 hingga 470, kemudian target ketiga di 480, kemudian stop loss di 416. Kemudian ada Cepin, di mana rekomendasi kami buy, target pertama itu di 5.850, target kedua di 6.000, target kedua di 6.200. Adapun stop loss di 5.475. Kemudian ada ASII, Astra International. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama di 6.800 hingga 6.825. Kemudian target kedua di 7.000, target ketiga 7.200. Adapun stop loss di 6.500. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.